Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang penerapan etika profesi public relations. Sebelum memulai ke pembahasannya, kami akan menjelaskan sedikit tentang etika profesi terlebih dahulu. Etika profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus. Adapun peranan etika dalam profesi yaitu 1. Nilai-nilai etika tidak hanya milik individu, tetapi milik setiap kelompok atau masyarakat. Suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. 2. Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan. 3. Sorotan masyarakat semakin menjadi tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan. PR sebagai profesi. Public relations atau biasa disingkat menjadi PR dikenal sebagai sebuah seni dalam berkomunikasi yang sasarannya adalah publik atau masyarakat luas. Sebagai salah satu cabang dari ilmu komunikasi, keberadaan PR sangatlah penting dalam suatu perusahaan atau lembaga. Karena PR bertujuan untuk membangun sikap saling pengertian, menghindari kesalahpahaman, sekaligus membangun citra positif sebuah lembaga atau perusahaan. Sebagai profesi, PR tidak bisa lepas dari etika ketika menjalankan pekerjaannya. Etika tersebut dicantumkan dalam sebuah kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis, dan normatif dalam suatu bentuk aturan main dan perilaku. Kode etik humas meliputi 1. Kode of conduct, etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Yang kedua, Code of Profession, etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. Yang ketiga, Code of Publication, etika dalam kegiatan, proses, dan teknik publikasi. Yang keempat, Code of Enterprise, menyangkut aspek peraturan pemerintah serta hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. Di sini kita membahas kode etik humas Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia atau yang disingkat APRI. Yang pertama, ada pasal 1. Norma-norma perilaku profesional. Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat. Menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil dan jujur terhadap klien, baik yang mantan maupun yang sekarang, dan terhadap sesama anggota asosiasi, anggota media komunikasi, serta masyarakat luas. Pasal 2. Penyebaran informasi. Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan secara sengaja dan tidak bertanggung jawab informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya, justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadi hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan ketepatan informasi. Pasal 3. Media komunikasi. Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi. Pasal 4. Kepentingan yang tersembunyi. Seorang anggota tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan dengan cara seolah-olah ingin memajukan sesuatu kepentingan tertentu. Padahal sebaliknya, justru ingin memajukan kepentingan lain yang tersembunyi. Seorang anggota berkewajiban untuk menjaga agar kepentingan sejati organisasi yang menjadi mitra kerjanya benar-benar terlaksana secara baik. Pasal 5. Seorang anggota tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang diberikan kepadanya atau yang diperolehnya secara pribadi dan atas dasar kepercayaan atau yang bersifat rahasia dari kliennya, baik di masa lalu, kini, atau di masa depan, demi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan lain tanpa persetujuan jelas dari yang bersangkutan. Pasal 6. Seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan yang saling bertentangan atau yang saling bersaing tanpa persetujuan jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan, dengan terlebihnya dahulu mengumpulkan fakta-fakta yang terkait. Pasal 7. Sumber-sumber pembayaran. Dalam memberikan jasa pelayanan kepada kliennya, seorang anggota tidak akan menerima pembayaran, baik tunai ataupun dalam bentuk lain, yang diberikan sehubungan dengan jasa-jasa tersebut dari sumber manapun tanpa persetujuan jelas dari kliennya. Pasal 8. Memberitahukan kepentingan keuangan.
Seorang anggota yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi tidak akan menyarankan klien atau majikannya untuk memakai organisasi tersebut. Pasal 9. Pembayaran berdasarkan hasil kerja. Seorang anggota tidak akan mengadakan negosiasi atau menyetujui persyaratan dengan calon majikan atau calon klien berdasarkan pembayaran yang tergantung pada hasil pekerjaan PR tertentu di masa depan. Pasal 10. Menumpang tindih pekerjaan orang lain. Seorang anggota yang mencari pekerjaan atau kegiatan baru dengan cara mendekati langsung atau secara pribadi, calon majikan atau calon langganan yang potensial akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh anggota lain. Apabila demikian, maka menjadi kewajiban atau memberitahukan anggota tersebut mengenai usaha dan pendekatan yang akan dilakukannya terhadap klien tersebut. Butir-butir kode etik public relations di atas harus diterapkan ke dalam pekerjaannya seorang public relations officer. Adapun poin-poin inti dalam penerapan etika profesi PR, yaitu yang pertama, menghargai kepentingan umum. Kedua, menjaga harga diri setiap orang. Ketiga, adil dan jujur terhadap atasan, klien, pemerintah, dan juga masyarakat luas. Keempat, tidak menyebarkan informasi yang palsu. Kelima, tidak merusak integritas media komunikasi. Dan yang terakhir, menjaga informasi rahasia. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.